Boleh di-on-kan dulu kameranya. Pada standby atau lagi pada tidur. Karena godaan masuk siang ini ya begini ya, kadang-kadang ngantuk. Apalagi Zoom pula. Wah, cocok sekali. Masih beberapa yang on ini, saya lihat. Banyak yang tidak on, saya perhatikan. Standby atau tidak kira-kira. eh Instruksi dari saya, silakan nanti ketika saya menjelaskan, walaupun itu nggak bisa lama karena Zoom-nya Zoom free nih ya. Jadi waktunya pas-pasan begitu. Silakan nanti di apa namanya di capture sebagai seperti biasa sebagai bahan absensi, nanti silakan dikirimkan ke grup ya ketika menjelaskan. Nanti ketika di share ke grup, silakan dilampirkan nama dan NPM seperti biasa. Kalau di saya biasanya seperti itu saya buat. Jadi nampak nanti kalau gambar yang di share sama maka itu copy paste, nah seperti itu. Nah, kalau bisa di waktu nge-share ya ditampilkan dong apa namanya gambar kalian, bahwasanya kalian memang betul-betul mengikuti proses pembelajaran walaupun tidak tatap muka tapi secara daring seperti itu. Tapi sebelumnya jelas kah suara saya ini kira-kira? Semua gimana? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Iya, Pak. yang tidak on ini bagaimana ini menyikapinya? Saya lihat banyak yang tidak on ini saya perhatikan. Ini pada di rumah ya atau di kampus? Di Rumah, rumah, Pak. Pak. Di rumah ya. Oh ya, sebelumnya apa ya? Selamat Hari Raya Idul Adha ya. Sudah pada makan daging nih saya perhatikan, saya lihat ini. Makanya pada ngantuk masih jam segini. Oke, baik. Pembelajaran saya di ini kebetulan pengganti kita ya. Karena ketepatan hari Rabu kemarin kita pas tanggal merah merayakan Hari Raya Idul Adha ya. Jadi sehingga biar tidak lama-lama menggantinya, toh kita juga masih ada 2 kali kalau nggak salah jatah untuk melakukan pembelajaran secara daring. Ya kita manfaatkan aja itu kan seperti itu. Saya rasa itu nggak ada jadi penghalang ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini saya rasa saya awali dengan absensi ya. Kita absen dulu baru nanti kita masuk materi walaupun itu secara singkat seperti itu. Ini si Yudi itu sama siapa? Yudi Pratama. Yusuf, Pak. Yusuf, Pak. Dalam satu Zoom ya kalian. Baik, ini udah pada join semua kah? Saya buka SIA dulu ya. Jadi setelah saya buka SIA, saya cek dulu apakah Ada sebagian yang belum, Pak. ada juga yang belum ya. Setelah saya buka SIA, nanti saya coba share screen apakah tampil atau tidak. Itu Mas. Di tempat saya panas sekali nih cuacanya. Tempat kalian gimana? Ada yang apa? Hujan barangkali. Turun salju, Pak. Salju ya? Mantap, mantap. Ini ngerabu jam 8 ya aturannya ya. Baik, kita buka aja ya. Tadi hanya sharing discussion aja sekilas.
Oke, kalau begitu saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semuanya. Siang, Waalaikumsalam, Pak. selamat Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Siang, Pak. Pak, siang Pak. Pak. Oke, baik. Eh, Terima kasih banyak ya. Kita sempatkan pembelajaran ini walaupun secara daring dan sudah rata-rata join ini saya perhatikan. Mudah-mudahan walaupun nggak tatap muka, masih di tatap maya, kita tetap melaksanakan perkuliahan secara daring. Ketika nanti ada yang tidak paham, mungkin pas kita tatap muka, baru kita review ulang ya, seperti itu ya, sekilas. Baik, untuk itu kita ini masuk di pertemuan 12 ketika kita melihat RPS di pertemuan 12 itu harusnya kita melakukan pembagian kelompok untuk proses project. Karena 12, 13, 14, 15 sekitar kurang lebih 1 bulan itu ada project kalian selesai. Bukan 1 bulan sih sebenarnya, 4 kali pertemuan. UAS sudah selesai semua. Seperti itu. Harusnya seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Nanti saya akan arahkan secara teknisnya seperti apa. Sekarang saya akan mulai dari absensi terlebih dahulu. Saya coba share screen terlebih dahulu ya. Saya coba dulu ketika saya share untuk apa namanya absensi ini tampil tidak atau gimana tampilannya? Ini seperti apa? Tampil tidak ke kalian? Masih loading. Gelap, Pak. Gimana? Gimana? Pak, sudah tampil Loh, Pak. udah tampil? Jelas ya? Baik, saya absen terlebih dahulu ya, supaya nanti kita nggak buru-buru di akhir sesi karena pakai Zoom. Terus Zoom-nya juga Zoom free ya. Seperti itu. Oke, baik. Ini agak cepat ya. Si Sabila Irawanwati ada, Saya, Pak. Dir ya. Di on kan kameranya, Dek. Kemudian Uci ada. Uci Aulia ada tidak? Ada tuh, Pak. Hah, mana ya? Kok nggak respon dia maksudnya? Atau tidur ya? Mana si Uci? Nggak kelihatan tuh. Tapi ada namanya ya, Uci Aulia ini ya. Ada, Pak, tuh on cam dia, Pak. Tapi kok nggak ada suara ya? Audionya berarti bermasalah. Belum tahu, Pak. Kayaknya iya, Pak. Boleh di chat, chat aja, chat hadir begitu ya. Kalau bermasalah audionya. Saya tunggu nanti konfirmasinya ya di chat ya. Si Listika ini pindah. Wahyu ada? Hadir Pak. Wahyu Pristanti. Panggilannya siapa ya? Wahyu kayak cowok ya, seolah-olah. Tanti Pak. Oh, Tanti ya. Ah. Iya Pak. Si Wulandari, Saya Pak. Yudi Pratama ada. Tewa. Si Yusuf Hambali. Saya, Pak. Kalian gabung satu apa ya? Baru Ulan Ayu. Saya, Pak. Mana saya on kak? On kah? Mana Enggak, dia? Pak. Enggak on cam, Pak. Kenapa? Lagi enggak pakai kerudung, Pak. Oh, saya pikir lagi bakar daging. Agung ada Agung. Saya Pak, Naila ada. Naila ada Naila. Saya Pak. Oke, kemudian Saya Pak. ya si Sabila Syahputri. Hadir Pak. Nadia dan Nadia Putri. Nadia Putri ada. Mana nih Nadia nih? Coba teman-temannya sambil dicek ada nggak temannya di situ? Si Nadia. Kalau Nggak nggak ada, ada, Nadia. sementara saya buat alfa kalau nggak ada. Nanti kalau konfirmasi saya rubah. Si Desti. Desti. Oh, ada, Pak. Hah, ada? Desti ada? Nadia tuh ada tuh, Pak. Mana Nadia ada? Di komentar dia, Pak. Oh, di komentar. Kayak Pak.
Oh iya. Si siapa yang belum tadi ya berarti ya? Siapa namanya? Uci. Uchiha ya, belum ada ya. Uci ngelek katanya, Iya, Pak. tadi nggak ada jaringan, Pak. Jaringannya ngelek. Di Desti Imera BR tadi kan ini ada. Ini juga sementara nggak ada. Saya kunci dulu nanti bisa berubah. Doni ada Doni. Hadir, Pak. Dwi Ananda. Saya, Pak. Si Erli Putri. Hadir, Pak. Hamdan. Saya, Pak. Buatan ada. Hadir, Pak. Khairunisa. Saya, Pak. Lamtiur. Saya, Pak. Sepri ada. Saya, Herlinawati. Pak. Muhammad Ahyar. Saya, Pak. Ahyar. Saya Pak. Oh, ada ya. Putri Ramadhani ada. Saya, Pak. Rasma Watita, Saya, Pak. Renita, Saya, Pak. oke, Rido, Hernanda, Saya Pak. Siti Fatima, Saya, Pak. Siti Arada, Saya, Pak. Ayu Landari, Ayu, Ayu itu siapa tadi ya? Ayu Landari kan? Ah, mana Ayu nih? Nggak ada, konfirmasi, saya off-kan dulu. Nita Rayu, Pak. Ada, Pak. Pak, saya ada, Pak. Di Jentika, Pak. Belum dipanggil. Kebalik. oh iya, Dwi Jayantika ya ada ya. Iya, Ayu Pak. tadi mana Ada, ya? Pak. Sorry, salah klik saya. Si Ayu nggak Iya, ada tadi Pak. ya? Sampai mana tadi ya? Nita ya jadinya. Iya, Pak. Si Dwi tadi hadir ya. Kemudian si Novia, Saya, Pak. Novita, Saya, Pak. Patia Zahra ada, Saya, Pak. Putri Siva, Saya, eh, Pak. Puja ada Puja. Oh, Puja mana nih Saya, Puja? Pak. Hadir, Oh, ada. Pak. Tadi si Ayu nggak ada. Kemudian satu lagi si Uci ada tadi ya? Uci ada Uci. Saya, Pak Uci hadir. Oh, audionya ya, suaranya yang bermasalah ya. Saya, Pak. Ya, nanti tinggal si siapa tadi ya, yang Ayu Wulandari ya, belum ada. Udah Zoom nggak hadir pula lagi kan sayang rasanya. Oke, ini proses absensi ya. Baik, sepertinya gini aja secara teknis ya. Hari ini kan pembagian kelompok tuh. Coba nanti kelompoknya yang bagi saya aja ya, atau gimana? Kami Kayak mana? aja, Pak. Hah? Siapa? Kami aja, Pak. Saya atau kalian? Alamak. Orang ini minta kami aja, Pak, yang milih, Pak. Takut saya nanti nggak fair takut saya. Artinya saya pun pembuatan kelompoknya itu saya buat secara random pakai AI. Jadi nggak tahu saya yang mana. Yang penting maksimal adalah 5 di RPS itu. Nah, jadi gini maksud saya, nggak saya buatkanlah secara daring nanti kelompoknya. Nanti saya aja yang bagi, kemudian kelompoknya langsung saya share di grup saja. Seperti itu. Kalau saya bagi di sini nanti waktunya sayang, termakan, panjang nanti. Seperti itu. Bisa gitu ya nanti ya? Gimana? Cocok kira-kira? Karena ini udah pertemuan 12 ini ya, tahun 12. Oke ya, pas, cocok kira-kira? Cocok, Pak. Oke Pak. Baik. Sekarang saya akan sedikit masuk ke dalam sedikit materi kita, walaupun itu
sekilas ya, karena namanya juga daring terus pakai Zoom yang nggak pro atau premium, mungkin nanti kurang lebih sekitar 45 menit itu maksimal itu ya akan mati seperti itu. Jadi saya coba masuk ke apa ya, ke PowerPoint saja kalau begitu. Ini tampil tidak? Tampil, Pak. Silakan sekali lagi saya ingatkan ya, nanti silakan ambil tangkapan layar sebagai bahan untuk absensi ya. Nanti silakan di-share di grup, baru lampirkan NPM dan nama. Ketika ambil tangkapan layar, usahakan wajah kalian tampak bahwasanya, oh itu memang kalian mengikuti Zoom seperti itu. Baik, hari ini kita akan masuk di apa namanya, algoritma baru. Kalau untuk proses perhitungan nanti pas di tatap muka saja. Ini mungkin saya akan menjelaskan sekilas sekedar untuk karakteristiknya saja. Nah, seperti itu. Kita masuk di kategori kriptografi modern yang kalau nggak salah saya, modern itu kan ada dibagi menjadi dua ya. Masih ada yang ingat kah? Apa saja? Kriptografi modern itu dibagi menjadi dua sehingga saya. Coba ada yang ingat tidak kira-kira? Apa saja ya? Sambil sharing discussion kita. Bagaimana? Udah lupa semua? Bagaimana kira-kira? Ada yang ingat? Kriptografi modern itu dibagi menjadi dua, yaitu adalah, halo, mana ini? Ini saya takutkan ini kalau dia Zoom pada tidur kalau saya. Yaitu ada dua ya di yang modern. Yang Iya, modern Pak. itu dibagi menjadi dua. Asimetris K dan simetris K, Ya, Pak. benar. Yaitu algoritma simetris K dan asimetris K. Yang sudah kita pelajari yang mana? Yang asimetris K, Pak. Ya, asimetris K. Yang sudah kita pelajari apa aja algoritmanya kemarin? Algoritma R-gamal, algoritma RSA. Ya, benar ya. Itu adalah sebagian contoh algoritma modern yang sifatnya asimetris K. Sekarang kita akan mempelajari yang modern sifatnya adalah simetris K. Simetris K. Nah, di simetris K salah satu algoritmanya yaitu apa? Salah satu DES. algoritma yaitu adalah DES. Data Encryption Standard. Seperti itu. Sekali lagi, DES yaitu Data Encryption Standard. Nah, ciri-cirinya apa sih? Ciri-cirinya di PPT ini tidak ada ya, tapi saya akan coba sebutkan. Kalian nanti buat note sendiri. Saya di PPT nggak saya jelasin ciri-cirinya seperti apa, tapi salah satunya adalah DES itu hanya mengenal angka di dalam komputer, yaitu angka bit 0 dan 1. Nah, itu sekali lagi ya. Nah, DES sekali lagi hanya mengenal 0 dan 1. DES yaitu mengenal 0 dan 1, yaitu bilangan bit. Coba dalam kehidupan sehari-hari barangkali ya, yang sering kalian lakukan, Pak, nggak kenal angka, nggak kenal huruf, nggak kenal simbol, atau nggak kenal gambar, berarti hanya 0 dan 1. 0 dan 1 itu kan angka. Security apa yang tidak menggunakan huruf atau simbol dan hanya mengenal 0 dan 1 atau angka? Apa aja kira-kira yang sering kalian gunakan barangkali di kehidupan sehari-hari kita ini? ATM, Pak. Apa itu?
ATM. Ya, benar. Salah satunya adalah di ATM. Hmm, ATM. Tapi nggak tahu ya, mana tahu di tempat si si Hamdan ini di kampungnya sana bisa huruf ya. Bisa huruf di ATM kamu? Mana tahu di kampung sana ada hurufnya kan, passwordnya kan? Nggak ada ya. Namanya ATM itu biasanya passwordnya angka semua. Nah, salah satu des inilah salah satunya, yaitu apa? Digunakan di mesin ATM di sini. Digunakan di ATM dia security-nya. Karena hanya mengenal dan 0 dan 1. Di perbankan ini menggunakan 0 dan 1. Kalau misalnya yang dipejet 5, 6, 7, 8 misalkan, tapi prosesnya itu harus dikonversi ke dalam bentuk 0 dan 1 prosesnya. Hanya angka, tidak ada karakter, tidak ada huruf ataupun simbol di situ, nggak ada. Terus Pak, gimana ya salah satu ciri khasnya lagi? Ya, di apa namanya? Di Des itu mempunyai panjang kuncinya 64 bit. Panjang kunci mempunyai 64 bit. Bayangkan kalau satu karakter itu berapa bit ya? Ada yang tahukah kira-kira? Satu karakter atau satu angka atau satu huruf ada berapa bit ya? Ada yang tahu kira-kira berapa bit satu karakter atau satu angka misalkan A atau 76 misalkan atau 65 itu berapa bit sih sebenarnya? Ada yang tahu kira-kira berapa panjangnya? 8, Pak. Ya, benar, 8 bit ya. Jadi ketika Ya, Pak. misalkan satu karakter, satu angka atau satu huruf itu ada 8 bit, nah des ini mempunyai 64 bit panjang maksimalnya, maka ketika 64 bit itu ada berapa karakter ya? Key-nya, passwordnya. 64 bit. Kalau dalam satu karakter atau angka tadi ada 8 bit, benar. Nah, ketika panjang kunci itu ada 64 bit, maka berapa karakter kira-kira 8, maksimalnya? Pak. 8 Harusnya juga, ada Pak. 8 bit Karakter. maksimal ya. Pak, kalau di ATM itu kok kenapa hanya 6 bit ya? Biasanya passwordnya 6 bit ya biasanya kan? Nah, betul. Di Des itu panjang maksimalnya adalah 64 bit. Nah, 64 bit itu 8 bit itu digunakan untuk namanya parity bit namanya. Parity bit. Parity bit itu apa, Pak? Ini adalah 8 bit ini digunakan parity bit itu adalah pengecekan mana tahu ketika proses 0 dan 1 transaksi itu ada yang bit error. Ada bit yang rusak. Ini disimpanlah 8 bit ini untuk perbaikan dia. Sehingga sisanya berapa ketika dikurang jadi 8 bit? 64 dikurang 8 bit sehingga menjadi 56, Pak. 56. 56. Kalau 56 itu berarti berapa karakter? 7K? Iya 7K karakter ya jadinya ya. Nah, 8 bit ini Ya, Pak. digunakanlah untuk perbaikan bit ketika proses transaction. Nah, berarti 7 karakter, Pak. Ya, harusnya 7 karakter. Karena apa? 8 bit ini nggak boleh digunakan. Walaupun kapasitasnya 64 bit, 8 bit untuk proses perbaikan bit, mana tahu ada yang error ya. Nah, terus bagaimana? Ya 7 bit harusnya maksimalnya, tetapi di pihak perbankan itu mengambil standar supaya lebih enak, diambil mungkin genapnya barangkali seperti itu. Sehingga ditetapkan dalam perusahaannya atau bank-bank itu menggunakan 6 bit saja. Nah, seperti itu yang digunakan ya. Ini apa lagi nih? Ini udah warning tiba-tiba, tinggal 10 menit gitu ya. Baik, nggak apa-apa. Nah, itu ya, itu gambaran. Kira-kira kenapa kok bank itu menggunakan 6 bit.
Padahal dash itu harusnya digunakan di bank, harusnya ada 8 bit. Karena, sorry, ya 8 karakter atau 8 angka harusnya. Karena 64 bit itu kan 8 nih, 8 karakter atau 8 angka, 8 bitnya digunakan untuk parity bit, perbaikan bit ketika transaction 7 bit, menjadi 7 bit, tapi mereka memutuskan menggunakan 7 ya 50. Kalau 6 karakter berarti 6 karakter atau 6 angka menjadi berapa? Menjadi sekitar 48. Pak. Iya, 48 bit lah yang digunakan prosesnya. Baik. Itu tadi key-nya ya, key-nya. Dia tuh panjangnya harusnya 64 bit. Tapi yang sering digunakan kuncinya sekitar 7 kalau enggak 6 angka. 48 bit seperti itu. Yang kedua, di dash ini sama juga, itu kan kunci. Sekarang datanya, proses datanya bagaimana? Proses datanya atau blok datanya, blok chipper datanya itu juga sama, 64 bit panjangnya. Berarti 64 bit panjang kunci, ada 64 bit juga panjang blok data atau blok chippernya, blok pesannya, seperti itu. Seperti itu ya. Nah, terus selanjutnya bagaimana? Ya, itu tadi kan untuk data ya, data atau pesannya. Kuncinya juga. Kemudian mempunyai apa? Mempunyai, ini dia salah satunya. Nah, ini kok nggak mau gerak slide saya. Nih, mempunyai 16 kali permutasi atau putaran. Nah, tuh Pak, gimana itu maksudnya? Kuncinya nanti ada proses putaran sebanyak 16 kali kuncinya. Kuncinya diputar-putar seperti itu. Nah, jadi sekali lagi tuh itu tambahannya ya. Ada kuncinya mempunyai 16 kali permutasi atau putaran seperti itu. Oke. Kemudian apa lagi? Menggunakan operasi XOR. Itu juga tambahannya. Menggunakan operasi XOR. Nah, prosesnya bagaimana? Ini tadi menggunakan operasi XOR. Nah, Pak, tadi kan ada nih kuncinya 64 bit, pesannya juga 60 blok chipper bitnya, berarti sama-sama 64 bit. Bagaimana cara kerja dash-nya ya, Pak? Cara kerja dash-nya seperti flowchart di sini. Wah, ini apa lagi nih? Makin pening lihatnya, Pak. Ya, nanti kalau misalkan di sini kan ada mulai ya, coba diperhatikan dulu flowchart-nya. Ada menu mulai, baru ada IP. IP itu adalah indeks permutasi. Kalau totalnya tadi sekitar 64 bit di kunci, kemudian ada 64 bit di pesan, maka nanti akan dibagi menjadi dua bagian dia, L dan R. Sehingga 64 bit dibagi menjadi dua, berarti apa? Per 32 bit dia. Sehingga sekali lagi, yaitu menjadi apa? Per 32 bit. Mana sih ini kok lari pula ke sini dia? Mana tadi flowchartnya? Bentar ya. Nah ini. Menjadi per 32 bit. 32 bit untuk L sama dengan R-nya juga 32 bit. Jadi nanti ada namanya tabel permutasi. Permutasi itu pergeseran. Ketika di sini 32 bit dalam kurung 01, 01, 01 sampai 32 bit. Di sini juga 01, 01, 01 sampai 32 bit. Maka nanti ada perputaran nih terkait tentang L dan R. Putaran ke kirinya dan ada ke kanannya. Kiri dan kanan seperti itu. Nah, ini contohnya. Pak makin bingung. Ya iya, nggak asal-asal. Pak, putarannya itu siapa yang menentukan ya?
Ya, algoritmanya ada tabel ketentuan namanya, yaitu tabel ketentuan permutasi. Ini agak sulit, agak ribet di flowchart. Mungkin nanti ketika praktek mungkin langsung lebih paham. Seperti apa Pak tabelnya? Baik, inilah tabelnya. Ini pembentukan kunci. Saya coba nih. Permutasi itu pergeseran bit ya. Nah, inilah putaran pertama Pak. Berarti bit tadi kan sekitar ada 16 permutasi atau putaran. Putaran pertama maka akan digeserkan sekitar 1 bit. Jadi per 32 bitnya ini digeserkan 1 bit. Dari yang ke kiri digeser 1 bit. Nah, seperti itu. Baru nanti apa? Putaran kedua ada 1 bit lagi digeser. Nah, paling tidak kalian tahu gambarannya dulu ya. Nanti ketika tatap muka kita akan praktekkan proses simulasinya. Ada putaran ketiga 2 bit digeser sampai di 16 1 bit kembali dia. Nah, seperti itu. Kemudian apalagi Pak? Berarti ada L, ada R. Tadi ada kuncinya 64 bit. Kunci juga dibagi menjadi per 32 bit. Keren ini jadinya panjang nih. Jadi satu kunci menjadi per 32 bit karena dibagi menjadi 2. Blok chip per pesannya gimana? Sama. Berarti dibagi menjadi 2 juga per 32 bit. Berarti kunci 64 bit, blok pesannya juga 64 bit dibagi per 2 bagian masing-masing. Nah, jadi per 32 bit masing-masingnya. Makin pusing ini jadinya. Ya, memang. Makanya kalau dikatakan asimetris dengan simetris, itu lebih menantang yang ada di simetris key dia. Nah, mungkin nggak tidur lah. Ini bahas des ini bisa aja 4 kali pertemuan baru selesai. Kalau asimetris mungkin maksimal 2 pertemuan sudah finish ya, seperti itu. Nah, itu dia. Kemudian apalagi? Mempunyai tabel namanya ketentuan. Ini kan ada tabel-tabel nih contohnya. Ada 14, 17, baru ada lagi nih 58, baru ada lagi. Ntar saya contohkan tabel-tabelnya ya. Nah, ini 14, 4, 13, 1, baru S2-nya 18, S3-nya 10, 0, S4-nya ada 7, 13. Ini contoh-contoh tabel. Tabel ini disebut dengan tabel S-box namanya. Sekali lagi ini disebut dengan tabel S-box namanya. Tabel ketentuan pada algoritma DES seperti itu. Sehingga bagaimana? Ya ini tidak bisa diganggu gugat dia. Nggak bisa diganggu gugat dia. Nah. Jadi untuk itu pengerjaannya juga apa namanya, harus menyesuaikan tabel-tabel ketentuan ini. Jadi itu ya, itu kira-kira gambaran daripada karakteristik di algoritma data encryption standar. Nah, baik ya, saya rasa tidak terlalu lama. Yang penting apa namanya, gambarannya sudah saya jelaskan. Mungkin secara teknis kalau untuk latihan nanti ketika sudah tatap muka saja di kelas ya. Nah, saya rasa itu gambaran proses materi kita ya. Silakan on kamera semua, saya akan capture untuk bukti pembelajaran daring kita. Yuk, sudah 1 menit lagi nih. Oke ya, baik. Screen pertama, 1, 2, 3. Screen kedua, 1, 2, 3. Baik, saya rasa itu aja ya pertemuan kita.